Ketepatan sekarang di Nusa Tenggara Barat sedang musim durian, musim kecipir. Di bawah sampan keselaparan. Yang kemarin-kemarin nggak usah dipikir, masa depan masih panjang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kami gembira bahwa Hari Pers Nasional ini dihadiri oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemimpin negeri ini dari berbagai lapisan dan golongan, terutama tentu karena dihadiri oleh Bapak Presiden dan Ibu Negara. Kami laporkan bahwa inilah Hari Pers Nasional yang berlangsung sangat meriah. Kami, masyarakat pers, merasa mendapatkan sambutan yang luar biasa dalam acara pers kali ini. Tempat yang dipakai untuk acara puncak ini adalah tempat yang sangat bagus, sehingga banyak yang bertanya dan berkata, bagus juga selera Ketua Hari Pers Nasional ini. Kemudian saya bisik-bisik dan sampaikan kepada mereka, inilah sesungguhnya selera Bapak Presiden yang dikerjakan oleh Menteri Pariwisata. Jadi ini adalah dukungan yang luar biasa dari pemerintah terhadap penyelenggaraan Hari Pers Nasional. Yang hadir duta besar pada siang hari ini adalah dari Vietnam, Laos, Slovakia, Ukraina, Portugal, Irak, Korea Selatan, Cina, dan Korea Utara. Jadi hadir juga duta besar Korea Utara dan Korea Selatan pada persembahan pagi hari ini. Yang tidak hadir tapi mengirimkan wakil ada duta besar Amerika, kemudian Jerman, dan satu lagi duta besar Jepang juga hadir pada kesempatan ini. Bapak Presiden yang kami hormati, selain wartawan Indonesia juga wartawan asing, terutama wartawan ASEAN hadir dalam kesempatan ini. Terima kasih teman-teman wartawan dari ASEAN yang selalu hadir dalam setiap kesempatan Hari Pers Nasional. Selain itu juga masih ada ratusan wartawan yang meliput dari luar tenda ini. Jadi mereka lebih senang meliput dari bawah-bawah pohon dan dari bawah pohon kelapa yang ada di sekitar kami. Selain karena tempatnya memang juga terbatas. Forum Pemret, organisasi yang paling berpengaruh di lingkungan pers saat ini juga hadir. Hampir seluruh pemimpin redaksi hadir. Tapi ini organisasi agak aneh, karena organisasi ini hanya ada pemimpin, tidak ada anggota, karena semuanya pemimpin redaksi. Bapak Presiden, selain banyak kegiatan yang telah mendapat dukungan dan support dari pemerintah Nusa Tenggara Barat, terus terang kami lakukan dan kami akui bahwa ada memang program-program yang terkait dengan Hari Pers yang memang masih harus tawar-menawar dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Misalnya ketika teman-teman panitia dan pengurus Hari Pers Nasional melihat ada beberapa jalan baru. Jalannya sudah jadi, Pak, bagus-bagus, diselesaikan menjelang HPN. Kemarin belum selesai. Kemudian teman-teman minta agar salah satu di antara jalan baru itu diberi jalan nama Hari Pers Nasional. Tapi Pak Gubernur beserta aparatnya tidak mau. Jadi kita harus tawar-menawar. Katanya begini, Pak, mau kita kasih jalan Hari Pers Nasional, tapi jangan jalan yang sudah jadi. Nah, ada jalan baru yang kita rencanakan katanya. Nanti sama-sama kita perjuangkan, yaitu bypass antara Lembar dan Kayangan. Itu yang pengen diwujudkan. Nanti kalau sudah jadi, bypass itu akan diberi nama Jalan Hari Pers Nasional. Karena itu mohon Pak Jokowi, Bapak Presiden menggulirkan ide ini supaya ada Hari Pers Nasional dan Jalan Pers Nasional di provinsi ini. Ada hal istimewa lain yang saya laporkan kepada Bapak, bahwa perjalanan panitia dan sebagian besar peserta Hari Pers Nasional ini perjalanan lewat laut, naik KRI Makassar. Ada kegiatan yang sangat
menarik juga Bapak Presiden bahwa kemarin kami melakukan dialog budaya. Pembicaranya adalah para pemenang anugerah kebudayaan, yaitu 8 bupati dan wali kota. Dialognya seru sekali, bukan hanya cerdas dan lucu, tapi juga dialognya jorok. Apalagi ada dalam Pak Untus seringkali merupakan hal-hal yang kelihatannya jorok tapi memancing tawa dan sebenarnya memberikan inspirasi pada baik. Saya sudah bicara dengan Bapak Mendikbud, kegiatan dialog budaya dan contoh dari daerah-daerah yang berhasil ini bisa kita gelar sebagai event tahunan. Kemudian ini adalah HPN dengan karya tulis terbanyak. Ada Adi Negoro yang sudah rutin 8 penghargaan karya tulis pembangunan yang terbaik. Salah satunya karya foto. Pemenangnya adalah foto Bapak Presiden sedang menangis bersama Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri ketika Bapak meninjau kebakaran di Sumatera Selatan. Fotonya bagus sekali, nanti bisa dilihat bahwa ini foto sangat luar biasa. Kemudian ada buku-buku, karya tulis yang setiap tahun kami hasilkan. Kurang lebih ada 25-30 judul buku tiap tahun kami hasilkan dalam setiap Hari Pers Nasional. Yang terakhir, Hari Pers Nasional selalu kami pakai sebagai event untuk melakukan evaluasi dan melakukan koreksi. Banyak sekali kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh Pers Nasional. Dalam satu dialog di TV beberapa hari yang lalu ada seorang kawan yang mengingatkan, cobalah Hari Pers Nasional dipakai sebagai forum untuk minta maaf kepada rakyat Indonesia bahwa pers nasional masih banyak melakukan kesalahan. Lewat forum ini saya menyampaikan permohonan maaf kalau masih ada kesalahan dan kekurangan pers nasional. Ada kritik lain yang muncul dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam lapisan, yang selalu muncul tapi sederhana kelihatannya, tapi ini jadi pembicaraan publik, yaitu pertanyaan, TV sekarang itu yang benar TV mana sih? TV A, TV B, atau TV C? Kok beda-beda kalau memberitakan? Jawaban ini, pertanyaan ini pernah juga ditanyakan dalam forum dengar pendapat di DPR. Tapi jawaban yang istimewa menurut saya keluar dari Pak Ridho, anggota Dewan Pers. Kata beliau begini, kalau ingin melihat Indonesia, maka rumusnya adalah SCTV, TV One, Metro TV, dan RCTI dibagi 4. Itulah Indonesia saat ini. Jadi tidak ada salah satu yang menonjol di antara itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau soal perkembangan dan ciri pers nasional yang sekarang sedang mendapat perhatian serius dari masyarakat, tentu kita gampang. Ternyata ada gampang rumus untuk mengenali pers nasional. Ternyata pers nasional itu tidak jauh-jauh dengan nama pemiliknya. Jadi setiap nama pemilik itu membawa ciri khas pada medianya. Contoh, Kompas pemiliknya adalah Bapak Jakob Utama, JO. Maka cirinya, kata banyak orang, jaga objektivitas dan jaga optimisme. Katanya. Metro dengan pemilik Bapak Surya Paloh disingkat SP. Itu juga dekat-dekat dengan singkatan itu. Suara profesional, tapi juga sekali-kali suara politiknya Pak Surya Paloh. Katanya. Kemudian ada TV One dengan pimpinan Bapak Abu Rizal Bakri atau Pak Anindya Bakri, disingkat AB. Andalannya lebih berita, tapi tidak ada yang lain kecuali berita. Masih banyak lagi yang lain-lain juga seperti itu. Grup Berita 1 JR, katanya jurnalistik reformasi, Pak Jin Sriadi. Nah, ada yang nanya, kalau MNC Group Pak Haritanu itu apa katanya? HT, harus tajir katanya kalau namanya perusahaan. Tadi Pak Tani saya tanya katanya yang penting kerja kita, yang penting kerja. Jadi harus tajir.
Nah kalau Pak Dahlan, nah ini saya agak takut sebenarnya jawab. Tapi saya jawab juga, ya paling gampang kalau DI itu demi iklan lah kurang lebih. Bapak Presiden, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang kemudian terakhir juga sering jadi pertanyaan adalah tentang keluhan bahwa pers ini sering membuat gaduh. Ya, mungkin kalau pers tidak bisa membuat gaduh, paling banter dia memberitakan kegaduhan. Paling banter memberitakan. Dan kegaduhan itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang negatif kan sudah pasti, teror, kemudian korupsi, narkoba itu pasti heboh dan seksi. Teror juga seksi. Kalau di NTP nggak ada teror, yang ada teror. Kalau kehebohan dan kegaduhan yang positif, nah sumbernya seringkali dari anak buah Bapak Presiden, Pak Rizal Ramli terutama. Nah, kalau gaduh beliau sumbernya. Tapi Bapak Presiden saya mencatat ada dua hal gaduh yang semula diragukan tapi akhirnya benar. Pertama, waktu Bapak Jokowi baru terpilih menjadi gubernur, baru saja waktu itu pers sudah heboh, ini nanti akan menjadi orang nomor satu di negeri ini. Nggak ada yang percaya, tidak ada yang percaya. Bahkan Bapak Presiden waktu diwawancarai jawabnya sangat sederhana, nggak mikir. Kita semua tahu, nggak mikir saja jadi presiden, apalagi kalau belum mikir. Waktu mau reshuffle kabinet juga luar biasa. 2 minggu sebelum reshuffle kabinet, Bapak Presiden diwawancarai, Pak, kabarnya akan ada reshuffle. Siapa bilang? Tanya sama orang yang ngomong reshuffle. Saya juga nggak mikir katanya. Tapi baru 2 minggu setelah itu beliau mereshuffle. Tidak mikir saja yang reshuffle 5. Coba kalau dipikir habis. Ya. Tentu kecuali Bu Puan, kalau Bu Puan saya kira enggak. Terima kasih dan mohon maaf Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.